Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Kau nyatakan gini ki 76. Qala dawa sapa al-faqih pengarang kitab rahimahullah taala man utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyajida ing yen to nemu sapa man sawaba amalihi ing ganjaran amalane man fil akhirati ing dalam akhirat yambahi sayubjo sebaiknya lahu maring man ayyakuna ing to ana apa amaluhu amale man khalisan kang ikhlas tur kang murni lillahi ta'ala kana Gusti Allah taala bi hayain kelawan tanpa ya sumayun si mongko kewi-kewi nglawekaken sapa man zalika ing zalika amala ing mengkono-mengkono amal rika yubtila dapun yen to ora ana ora ngrusak ora batalaken bu ing amal al ajbu apa ujub wi annahu kana sak temene amal iku yuqala dan ucapaken apa amal hifdha taati utawi ngreksa taat ngreksa ketaatan iku asadu luwe abot min fi'iha tinimbang nglakoni taat. Ngono. Niki penjelasan saking pengarang kitab malih barang siapa yang ingin mengharapkan pahala amalnya besok tetap ada di akhirat, pahala kebaikannya tetap ada di akhirat, maka sebaiknya dia melakukan amalnya itu dengan ikhlas tanpa riya dan dengan cara nopo ngene ku mau merupakan amal kebaikan yang ia lakukan, merupakan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Karena sesungguhnya nggih termasuk ujub niku nggih. Ngerasa bahwa dirinya paling suci, ngerasa dirinya paling alim, ngerasa dirinya paling saleh niku termasuk ujub. Kalau sombong niku kan diucap takabur niku kan diucapaken tentiang. Nggih. Nek ujub niku merasa di dalam hatinya niku ngerasa paling baik, ngerasa iki nek gano aku gak dadi koyo ngene iki, nek duduk aku sapa iki. Ya niku ujub niku nggih. Merasa dirinya paling baik. Nah, niku termasuk ujub. Jadi ujub dan riya niku dua hal yang bisa merusak amal. Ya, menjaga taat, menjaga ketaatan itu lebih berat daripada melakukan ketaatan gini wow. Kan niki penyakit hati nggih. Mboten tidak semua orang tahu, ngono lho. Yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah, ngono lho. Ujub merasa lebih baik dari orang lain, riya merasa ingin dipuji oleh orang lain. Sum'ah niku nggih merasa ingin popularitas, merasa ingin terkenal. Nah niku penyakit hati niku bisa merusak kebaikan seseorang niku. Ngono nggih. Nggih niku mau dengan cara menjaga
hatinya agar tidak riya, agar tidak ujub itu dengan cara merupakan amal kebaikannya, ngono nggih. Dan kitab napa niku? Nasohil Ibad niku ciri-ciri orang-orang yang beruntung, ciri-ciri orang-orang yang bahagia dunia akhirat niku kan wonten sekawan niku. Sing pertama ngene mau niki. Tiang engkang merupakan kebaikannya niku orang yang bahagia. Kebaikannya kalau orang yang celaka, orang yang selalu mengungkit kebaikan ini niku orang celaka. Nggih. Niku ciri pertama orang yang bahagia menurut kitab Nasohil Ibad niku bahwa orang yang bahagia itu orang yang merupakan amal kebaikannya. Nggih. Kebaikannya tiang yang celaka, orang yang celaka itu orang yang merupakan kebaikan, orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikannya. Nggih, diungkit-ungkit kebaikan untuk tiang celaka. Ciri yang kedua, nggih kebaikan ini berarti ketika ia melakukan kesalahan, nggih, tiang sing beruntung niku selalu mengingatnya untuk bisa bertobat, untuk bisa beristighfar kepada Allah. Ketika ia melakukan kesalahan, dia tidak menceritakan kepada orang lain, tapi mengingat dosanya, mengingat salahnya untuk bisa bertobat kepada Allah. Sedangkan ciri yang orang yang celaka kebaikan ini wow. Ciri orang yang celaka nggih berarti selalu merupakan amal keburukannya. Ngono nggih. Niku ciri orang yang celaka. Ngono nggih. Yang ketiga, ciri-ciri orang-orang yang beruntung niku ketika dalam masalah akhirat nggih, dia selalu berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Niku masalah akhirat. Niku ciri orang-orang yang beruntung, ngono nggih. Nek misale salat bergegas, ngono nggih. Amal kebaikan bergegas dilakukan. Nah niku ciri orang yang beruntung. Jadi kalau dalam urusan akhirat dia bergegas, ngono nggih. Bergegas untuk melakukannya, tidak menunda-nunda. Niku ciri-ciri orang yang beruntung. Sedangkan ciri yang keempat, dalam masalah dunia dia selalu melihat bawahnya, ngono nggih. Agar bisa bersyukur untuk masalah dunia dia selalu melihat ke arah yang bawah. Misalkan pun nggak ada rumah nggih melihat sing bawahe sing dhewe nggak ada rumah. Pun nggak ada sepeda motor melihat bawahe sing dhewe nggak ada sepeda motor. Pun nggak ada sepeda melihat bawahe sing dhewe nggak ada sepeda. Niku ciri-ciri orang-orang yang beruntung nggih. Jadi dalam kitab Nasohil Ibad niku mau sekawan mau ciri orang-orang yang beruntung, orang yang senantiasa merupakan kebaikannya, nggih, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, orang yang selalu mengingat dosanya agar ia senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah, mengingat keburukannya nih nggih. Yang ketiga, selalu bergegas dalam melakukan kebaikan, dan yang keempat, ketika dalam urusan dunia dia selalu melihat bawahnya. Niku nggih. Niku ciri-ciri orang-orang ingkang bahagia. Kula nyitaken. Tunggal mawon. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, Syekh Abu Bakar Al-Wasiti kang bangsa Wasiti, hifdzu taati utawi ngreksa taat, njaga taat iku asad duwe abot min fi'i ha tinimbang nglakoni taat. Ana masalah kono sak temene ana masalah kono sak temene sifate taat iku kamasawi sujajah koyok sifate kaca asai kang asai kasri kang gampang pecah walayub baruran ora den trima apa aljubru tambalane kaca mau kazalika koyok mengkono-mengkono sujajah al amal utawi amal in masah lamun ngenani hu ing amal apa aliya kasaloh mongko mecahaken apa riya hu ing amal wa iza masalan nalikane ngenani hu ing amal al ujubu apa al ajbu ujub kasaloh mongko mecahi apa ujub hu ing amal wa iza al dalan ngalepaken sapa wong sapa araju wong lanang ayak malah ing yen to nglakoni sapa raja amalan ing amal wa khafa lan wedya sapa raja wong lanang riya ing riya min nafsihi saking awake raja fa in kana mongko lamun kongang lamun mungkin hu ing raja ayuh ija ing yen to
ngetokaken sapa raja alya ing riya min qalbihi ing dalem atine raja fayambahi mongko sayubja lahu maring raja aistahida yen to metentang yen to bersungguh-sungguh fi zalika ing dalem mengkono-mengkono ngetokaken riya wa ilam yumkin lan lamun ora mungkin ora kongang hu ing raja fayambahi mongko sayubja sapa raja ayak malah ing yen to amal sapa raja walayat uka lan ora tinggal sapa raja al amala ing amal oi ya akono sak temene alaya sumayastaghfira mongko kawi-kawi njaluk ngapura sapa raja Allah taala ing Gusti Allah taala mimma saking barang fa'ala kang lakoni sapa raja minal saking riya fala Allah mongko menawa-menawa sapa Allah taala Gusti Allah taala aywafiqa ing yen to gampangaken maringi gampang sapa Allahu ing raja ikhlasi maring ikhlas fi amalin akhir ing dalem amal kang weneh. Niki perumpamaan saking Syekh Abu Bakar Al-Wasyiti nggih, menjaga taat niku lebih berat daripada melakukan kebaikannya nggih. Menjaga taat agar tidak dikotori dengan riya, agar tidak dikotori dengan ujub niku jauh lebih berat daripada melakukan amal tersebut. Ngoten nggih. Diumpamakan orang yang berbuat kebaikan niku nggih niku seperti kaca yang mudah pecah ngoten nggih. Ketika kaca itu sudah pecah dan ditambah lagi maka bentuknya nggak mungkin sama kalian nonton tuh. Berarti amal kebaikan yang sudah dinodai dengan riya, yang sudah dinodai dengan ujub, takabur, sum'ah, yang sudah dinodai dengan ngoten wau nggih niku seperti kaca yang sudah dipecahkan ngoten nggih. Kaca kalaupun sudah pecah kalau mau ditambah lagi niku bentuknya kan mboten sami kan, bentuknya niku pun mboten sama kali kaca sing sebelum pecah ngoten niku mau. Dadi perumpamaan orang-orang yang beramal yang dibarengi dengan riya, yang dibarengi dengan ujub sombong niku seperti kaca yang sudah dipecahkan ngoten nggih. Jadi sebaiknya kalau memungkinkan seseorang itu menghilangkan riya yang ada di dalam hatinya. Niku sebaiknya semampunya sekuat tenaga untuk bisa menghilangkan riya yang ada di dalam hatinya. Tapi jika tidak mungkin, jika memang kita kesulitan untuk menghilangkan riya yang ada dalam hati kita, jangan sekali-kali meninggal amal kebaikan tersebut meskipun itu masih ada riyanya. Karena kenapa? Kita bisa melakukan amal kebaikan niku atas hidayah Allah. Tapi karena riya kita meninggalkan kebaikan itu, lama-lama orang niku mboten wonten sing nglakoni kebaikan kan ngoten nggih. Kalau semuanya berprinsip bahwa aku sik riya wis gak sembahyang sik aku sik durung ikhlas, aku sik gak poso sik kan. Kalau semua orang berprinsip seperti itu, akhirnya kan sepi nggih. Masjid sepi kan ngoten nggih. Terus musala sepi, pengajian sepi ngene niku mau karena memang napa nggih? Menghilangkan riya niku bertahap nggih niku mau dengan cara melakukan kebiasaan amal kebaikan yang dilakukan dengan istiqomah yang terus-menerus, lama-lama riya itu akan hilang dengan sendirinya ngoten nggih. Dan harus dibarengi dengan istighfar ngoten nggih. Jadi jangan sampai meninggalkan amal kebaikan meskipun kita masih belum ikhlas ngoten nggih. Tapi sekuat tenaga kita harus berusaha untuk menghilangkan riya itu sedikit demi sedikit ngoten nggih. Karena kenapa? Kalau kita berpedoman bahwa saya masih riya, masih belum bisa melakukan kebaikan, akhirnya kan mboten wonten sing melakukan kebaikan kan nggih. Misale wong tiyang bangun sekolah atau bangun pondok pesantren, sik riya aku sik durung iso kan akhirnya ngene iku mau. Jadi dunia itu ramai niki penjelasan berikutnya. Dunia itu ramai itu karena adanya orang riya ngoten nggih. Karena adanya riya itu masjid jadi ramai. Karena adanya orang riya itu
pengajian jadi rame. Karena adanya orang riya itu pesantren jadi rame kan gitu ya. Tapi ya gitu, perlahan-lahan seseorang itu berusaha sekuat tenaga menghilangkan riya. Jangan sampai kita meninggalkan kebaikan karena masih belum bisa ikhlas. Sing bener niku tetap melakukan kebaikan dengan istiqomah, berusaha untuk istiqomah. Lama-lama riya itu akan hilang dengan sendirinya, perlahan demi perlahan kan ngono. Dari kebiasaan kan ngono nggih. Dari awalnya memang sholat cek dipuji wong cek dianggap wong soleh kan. Awalnya kan ngono. Lama-lama kok mboten sing muji wis gak apa-apa sembahyang terus kan ngono. Akhirnya kan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit niku ikhlas niku muncul kan ngono. Nek misalnya aku gak sedekah sik gak iso kan kasihan kan ngono nggih. Yang fakir, yang miskin, anak yatim kan gara-gara mboten saged ikhlas, akhirnya mboten sing sedekah tambah sakno kan ngono nggih. Kan ngono nggih. Ngene ku mau. Tadi meskipun masih ada riyaknya, jadi kita tetap harus berusaha untuk istiqomah melakukan kebaikan. Jangan sampai karena kita masih ada riyak kita tidak melakukan kebaikan. Efeknya nopo? Akhirnya tiang-tiang yang roda ekonomi mboten sampai jalan kan ngono nggih. Tiang-tiang sing disantuni mboten wonten sing disantuni gara-gara mboten saged ikhlas kan ngono nggih. Niki mau. Nek menurut niki napa? Nasihat Syekh Abu Bakar Al-Wasiti niku nggih, berusahalah tetap untuk melakukan kebaikan meskipun di dalam hati kita masih belum bisa menghilangkan riya 100% kan nggih. Tetap istiqomah melakukan kebaikan, kemudian kita beristighfar kepada Allah, berharap supaya Allah itu menghilangkan riya yang ada dalam tubuh kita, dalam hati kita kan nggih. Karena dengan begitu Allah akan mengganti ikhlas itu dengan amal yang lain. Ngono nggih. Gara-gara kita ikhlas, gara-gara kita berusaha istiqomah, misalnya berusaha istiqomah sholat, tapi dengan sakit ikhlas. Siapa tahu dewi istighfar bisa ikhlas kan nggih. Membaca tasbih bisa ikhlas. Jadi sholatnya masih belum ikhlas tapi membaca tasbih ini ikhlas. Akhirnya kan tidak selamanya apa yang kita lakukan itu 100% riya ngono lho. Jadi meskipun dalam diri kita masih ada riya, tapi Gusti Allah akan mengganti kebaikan yang kita istiqomahkan itu dengan ada yang ikhlas, atau sholawate atau membaca Qur'ane atau puasai, salah satunya itu pasti ada yang ikhlas, Jadi itu memberikan semangat kepada kita bahwa kita tetap istiqomah melakukan kebaikan meskipun dalam hati kita belum bisa ikhlas 100%. Dan kita beristighfar kepada Allah, berharap Allah akan mengganti kebaikan yang kita lakukan itu dengan kebaikan yang lain yang bisa ikhlas. Nah niku nasihate Syekh Abu Bakar Al-Wasiti niku. Ini mau berarti memang niku mau amal sing dilakukan dengan ikhlas itu seperti kaca yang sudah pecah kemudian ditempel lagi. Kalau kita melakukan amal terus ada riyae, ada ujube, kemudian kita istighfar, ya istighfar kepada Allah, bentuknya kayak mau, seperti kaca yang ditempel, jadi bentuknya nggak sama dengan kaca yang masih utuh, tapi tetap sebagai manusia kita kan nggak boleh berhenti untuk berikhtiar. Sebagai manusia kita harus wajib berusaha, meskipun pada hakikatnya kita itu dikendalikan oleh Allah, kita itu sebagai objek dari subjek utamanya Allah, kita itu dikendalikan oleh Allah, tapi tetap sebagai manusia kita nggak boleh berhenti untuk berikhtiar, berusaha. Ini kemau. Jadi kita harus menganggap bahwa kita itu objek yang dikendalikan oleh Allah. Kita menganggap bahwa diri kita itu bukan penting, makhluk itu bukan penting, pujian orang lain itu bukan hal yang penting. Tapi tetap kita harus berusaha untuk melakukan istiqomah dalam kebaikan. Meskipun dalam diri kita belum bisa ikhlas secara 100%. Mawon. Niki memberi semangat kepada kita bahwa amal kebaikan itu jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi dosa yang sulit diampuni oleh Allah itu dosa syirik. Selain syirik niku gampang disepuro oleh Gusti Allah. Niki mau istiqomah melakukan kebaikan. Karena ini mau ati ini kan bolak-balik. Yang mau kowe berkorupsi sabit kopi aladini Pak.
Yang niku hati niku kadang bolak-balik. Kadang kita berusaha untuk memunihkan hati kita tapi masih ada kan. Oh iya mengenai. Berangkat dari rumah wis berusaha ikhlas tapi ketika ketemu wong sing dikenal muncul gak ikhlas kan mengenai. Ngene ku mau. Hati niku soalnya bolak-balik. Tapi tetap jangan pernah berhenti berusaha untuk melakukan kebaikan meskipun diri kita itu masih belum bisa ikhlas 100%. Ini mau. Kalau dengan prinsip bahwa kalau nek ikhlas saya aku tak nglakoni akhirnya niku mau. Sing sedekah gak sing disedekahi gak ono sing disantuni, gara-gara sik dorong ono sing ikhlas. Ngono ya. Masjid dorong ono sing disolat, dorong ono sing ikhlas kan ngono. Niki mau. Niki memberikan semangat bahwa tetaplah berusaha untuk melakukan kebaikan. Niku. Bona, wonten sing tangget-tangget. Ya, boten mun tak akhiri mawon. Nggih, akhir mawon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imam wa hidayah. Rabbana sidna ilmah wa sidna famah waj'alna muttaqina imama. Rabbana sidna ilmah wa sidna famah waj'alna muttaqina imama. Rabbana sidna ilmah wa sidna famah waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah Sayyidina Muhammad.